Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishem hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Anaknu meyuh khadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan buat video pembahasan kita pada hari ini adalah benarkah ajaran Islam itu adalah ajaran yang rahmatan lil alamin? Ingat, kita tidak mengatakan bahwa agama, tetapi ajaran. Apakah ajaran Islam adalah ajaran yang rahmatan lil alamin? Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu dan taruh hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Dan nanti kita akan buat perbandingan dengan ajaran Kristen. Nah, yang pertama Bapak Ibu dan kasih Tuhan, ajaran saudara kita ataupun ajaran Islam ataupun ajaran iman yang saya imani dulu, kepercayaan yang saya imani dulu adalah yang mengatakan pertama, menyebut non-muslim kafir atau menyebut orang di luar agama Islam itu adalah kafir berdasarkan Quran surat 9 ayat 30 dan 31. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita melihat dan kita mendengarkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa orang Yahudi, Nasrani, dan umat agama lain adalah kafir. Nah, yang kedua Bapak Ibu, membunuh kafir. Dan bunuhlah mereka, orang-orang kafir, di mana saja kamu jumpai. Quran surat 2 ayat 191 atau Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Tiga golongan kafir, yaitu kafir harbi atau dalam kurung al-muharibin, kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, ahlu al-ahd, atau kafir ahlu zimmah, azimi atau azimi. Nah, kafir harbi wajib diperangi apabila ia atau negaranya telah menampakkan perang terhadap kaum muslimin, atau kaum muslimin terlebih dahulu mengumumkan perang terhadap mereka setelah orang-orang kafir ini menolak ajakan kepada Islam. Yang ketiga Bapak Ibu, membunuh murtadin. Nah, siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Di mana tertulis di dalam hadis riwayat Bukhari 3017. Saya ulangi, membunuh murtadin. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari 3017, di situ ditulis, siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah ia. Amni Nurbet menuliskan, hukuman bunuh untuk orang murtad 100% berdasarkan keputusan dari Nabi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita melihat apa yang sudah kita dengar. Yang terakhir kita akan membahas tentang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Berarti apabila ada orang Islam yang masuk ke agama lain, maka itu harus dibunuh. Harus dibunuh. Bukan saja dikatakan murtad, bukan saja dikatakan kafir, bukan saja dikucilkan, bukan saja dibuang oleh keluarga, oleh saudaranya, bukan saja dicemooh, tetapi disuruh membunuh. Nah, bunuhlah ya. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah penerapan atau ajaran-ajaran Islam adalah agama yang cinta damai? Nah, silahkan disimpulkan sendiri. Sekarang Bapak Ibu yang kasih Tuhan ya, yang penyebutan kafir
yang harus diperangi. Penyebutan kafir yang harus diperangi kepada orang-orang yang berbeda agama tidaklah menyenangkan, termasuk bagi para muslim sendiri. Jauh lebih baik mengasihi dan memanggil saudara atau sahabat kepada orang yang berbeda agama daripada kita memanggil mereka kafir. Jadi sebenarnya daripada kita memanggil orang lain kafir yang tidak seiman, yang tidak seagama dengan kita, lebih baik kita panggil dia sahabat, panggil dia teman, panggil dia saudara. Kenapa? Karena kita ini adalah sesama manusia. Bukan justru sebaliknya, kita memanggil orang yang tidak seiman dengan kita itu adalah dengan panggilan kafir kepada orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda iman dengan kita. Nah, Allah saja Bapak Ibu tidak memaksa orang. Maka orang lain, organisasi agama tidak boleh memaksa orang. Sebab hakikat agama ialah hubungan seseorang dengan Tuhan. Maka biar Allah sendiri yang menghukumnya. Jika semua orang saling mengasihi, pastilah tercipta kedamaian hidup. Ajaran Yesus Kristus dalam mewujudkan kedamaian, Sang Kalimatullah, Sang Firman mengajarkan dan mempraktekkan perdamaian. Itulah ajaran Nasrani, ajaran Kristen. Di dalam Injil Rasul besar Matius 5 ayat 9 di situ ditulis, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Di dalam Injil Matius 5 ayat 44 di situ ditulis, bagaimana cara membawa damai kepada sesama? Pertanyaan kita Bapak Ibu, bagaimana cara kita membawa damai kepada sesama kita? Yesus Kristus mengatakan di dalam Injil Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di dalam Injil Matius 5 ayat 44 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di situ ditulis, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ajaran Kristen Bapak Ibu tidak pernah memusuhi orang, tidak pernah menghukum orang, atau tidak pernah ada ajaran yang disuruh kita untuk membunuh dengan orang yang tidak seiman atau tidak seagama atau tidak seakidah dengan kita. Dilarang membunuh, tidak dianjurkan untuk membunuh. Bahkan ajaran kekristenan, kasihilah musuhmu. Orang yang memusuhi kita Bapak Ibu disuruh kasihi, disuruh mengasihi. Bahkan kita dituntun oleh Tuhan Yesus untuk berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita, bagi orang-orang yang memusuhi kita, bagi orang-orang yang membenci kita. Yesus Kristus mengajarkan, Yesus Kristus menekankan kepada kita semua, kita harus berdoa bagi mereka. Kita harus mendoakan mereka agar mereka diubahkan oleh Tuhan, agar akhlak mereka, adab, budi pekerti mereka berubah total sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, damai dengan sesama dan damai dengan Tuhan. Jelaslah bahwa ajaran Kristen, ajaran Alkitab lebih menekankan perdamaian. Para pengikut Yesus Kristus wajib mewujudkan perdamaian itu. Sebab Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus sudah mendamaikan orang Kristen sejati dengan Tuhan. Ketika ia tersalib untuk menanggung hukuman dosa mereka, maka mereka yang percaya kepadanya menjadi anak-anak Tuhan, beroleh pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silahkan Bapak Ibu simpulkan sendiri, mana ajaran yang membawa damai atau mana ajaran yang justru mengajak atau memusuhi orang yang tidak seakidah, orang yang tidak seagama, orang yang tidak seiman dengan orang tersebut.
Apakah ajaran Kristen mengajak orang untuk membunuh, mengajak orang membenci, mengajak orang memusuhi orang yang tidak seakidah, yang tidak seiman, yang tidak seagama? Silahkan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Pembahasan kita kali ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan jelas-jelas tentang mana ajaran yang datang dari Tuhan atau mana yang bukan, atau mana ajaran yang membawa damai atau mana ajaran yang tidak membawa damai. Silahkan Bapak Ibu simpulkan baik-baik. Bila Bapak Ibu merasa bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang penuh damai, yang penuh berkah, silahkan tinggalkan agama Kristen, masuk ke agama Islam. Tetapi bila sebaliknya juga, bila ajaran kekristenan, ajaran Kristen yang membawa damai, terjadi juga sebaliknya. Ayo ikut Yesus, ikut Kristus, percaya kepada Yesus, serahkan hidup kita kepada Yesus karena Dia adalah Raja Shalom. Terima kasih Bapak Ibu dikasih Tuhan. Inilah video singkat dari evangelis Bapak Yahweh Bishem Adonai Yesua Hamasiah Ruach Kudus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Shalom.